Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 31 Oktober saya kedatangan tamu. Kakanda saya Abdul Haris Hasan Gesiki, putra asli Bontonompo yang selama ini berkiprah di pemerintahan ya, dengan berbagai SKPD yang pernah ditempati, terakhir di Sospol Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Sempat juga lama di Bapeda. Hampir semua pemikirannya itu dijalankan oleh pemerintah provinsi dan alhamdulillah semuanya sukses. Itu menjadi pilot project bagi SKPD lainnya. Saya mau sedikit meminta untuk kondisi gua ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk pemerintahan yang akan datang. Oke, terima kasih banyak Adinda Bukes. Pemerintah daerah Kabupaten Goa itu memberikan harapan yang sangat besar di dalam mendorong bagaimana usaha-usaha mikro, kecil dan menengah, dan bagaimana pengentasan kemiskinan, serta bagaimana menjaga lingkungan hidup, sustainability development project. Jadi kalau kita berbicara Goa, kita berbicara geopolitik. Ini satu teori tentang bagaimana geopolitik itu memperhatikan geografis. Kalau berbicara geografis, maka kita berbicara wilayah, kita berbicara ruang, kita berbicara landscape, kita berbicara land use, sesuai lahan. Oleh karena itu pembangunan tidak bisa kita abaikan. Harus melihat ruang. Tidak ada pembangunan tanpa melihat ruang, karena kita akan letakkan di situ. Misalnya saja di Goa, bagaimana persoalan-persoalan dataran tinggi dan dataran rendah. Bagaimana persoalan-persoalan ekonomi yang ada di kota. Sehingga kesesuaian lahan itu sangat membantu kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Antara lain, dataran tinggi. Dataran tinggi tentu penghasil sayur mayur dan hortikultura, buah-buahan. Termasuk yang ada misalnya di Palangga, Kecamatan Bajeng, itu adalah pertanian. Dan Bontonompo itu adalah industri, karena situ ada batu bata. Sehingga semua kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus melihat ruang, land use, kesesuaian lahan. Sehingga Goa ini sudah dibagi habis. Begitu ada kebijakan nasional, maka kita letakkan di situ. Oleh karena itu pemimpin ke depan harus memperhatikan bagaimana rencana pembangunan jangka menengah nasional sesuai dengan rencana menengah pembangunan daerah, jangka menengah daerah. Itu harus disesuaikan sehingga menjadi selaras dan satu kesatuan di dalam pembiayaan melalui APBN. Termasuk juga itu dana-dana loan dari luar negeri. Bagaimana melihat Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals itu adalah salah satu bagian tujuan daripada pembangunan berkelanjutan dunia yang telah diluncurkan tahun 2015. Oleh karena itu besar harapan kami bahwa yang akan memimpin di Goa ini adalah benar-benar orang yang paham Goa. Saya kira itu untuk sementara. Bagaimana kebijakan pembangunan di Goa ini kita bisa letakkan berdasarkan geopolitik yang berdasarkan bagaimana orientasi geografis, land use. Artinya diharapkan di sini bahwa kearifan lokal itu paling dikedepankan itu ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat per wilayah. Sangat penting kearifan lokal itu, karena geografis itu sangat mempengaruhi kultur masyarakat yang ada di situ. Jadi misalnya kalau daerah Malino, itu masyarakat Malino sudah paham dengan apa yang dia akan lakukan. Misalnya bagaimana menanam sayur mayur, bagaimana menanam buah-buahan, ya, lalu bagaimana meletakkan lingkungan hidup sehingga menjadi satu ekosistem yang tidak bisa terabaikan. Antara lain seperti itu. Kearifan lokal itu menjadi sangat penting. Jadi pemerintah hanya bisa mendorong dengan bentuk support ya. Iya. Karena bagaimanapun juga tujuan daripada geopolitik itu bagaimana kesejahteraan itu terletak pada masyarakat, tidak terletak pada yang lain. Salah satu tujuan pembangunan adalah kesejahteraan. Tidak usah ada pembangunan tanpa kesejahteraan masyarakat. Itu poinnya. Hal lain juga yang tidak kalah pentingnya menurut saya, karena dua pasangan di Goa ini tentu memberikan satu kontribusi positif, antara lain bahwa teman kita Hati Damai Ibu Husnia Talendra itu sangat baik karena dia
sudah memahami bagaimana kultur budaya yang ada di Goa. Iya. Dia hidup dan besar di Goa. Itu yang dikatakan buta Goa pasalungan cerita. Iya. Goa memberikan kebahagiaan dan jaminan masa depan untuk masyarakat Goa, khususnya teman-teman yang ada di Kecamatan Buntunungku. Iya. Termasuk juga adinda yang satu wakilnya adalah Darmosa Uing. Iya. Itu juga memberikan satu kontribusi positif karena dia lahir di Goa dan dia besar di Suku Minasa. Betul. Itu mengetahui bagaimana perilaku kultur perkotaan dan pedesaan, termasuk kawasan-kawasan industri, Iya. termasuk kawasan-kawasan bukan saja industri rumah tangga tapi kawasan industri peternakan yang ada di daerah Palangga. Nah itu yang harus dikembangkan sebetulnya. Itulah landasan saya berpikir, landasan teori tentang bagaimana geopolitik yang diilhami dengan geografis. Dan tidak akan ada kendala dengan pendanaan karena itu dengan kreativitas kita bisa mendapatkan dana dari mana saja sumbernya kan. Kalau kita berbicara pendanaan, maka kita tidak bisa terlepas dari artificial intellectual. Iya. Artificial intellectual AI itu adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meraih sumber-sumber pendapatan, antara lain bahwa ini kan dalam orientasi pembangunan yang dia katakan geografi informasi sistem. JIS. Geografi informasi sistem ini sangat membantu daerah untuk melihat bagaimana mengembangkan suatu produk-produk unggulan sehingga punya daya saing. Saya ambil contoh saja misalnya, sayur mayur itu yang ada di Manado atau di Kalimantan itu bersumber dari Goa. Betul. Tinggal kita kasih value, dikasih nilai tambah, bagaimana bisa dapat dikalengkan. Jadi bukan dalam bentuk begitu diambil lalu begitu dipetik lalu kita olah lalu kita jual. Iya. Inilah trikonsep yang dibangun oleh Profesor Ahmad Amiruddin yang ada di Sulawesi Selatan. Nah itu yang tidak bisa kita hilangkan sebetulnya. Inilah yang menjadi blueprint cetak biru perencanaan di Goa. Jadi kira-kira dari dua kandidat ini yang paling mumpuni untuk menjalankan semua yang ada dalam pikiran kita ini, bahwa yang saya tentunya sudah mendengar bahwa kita sudah memberikan masukan juga kepada beliau berdua. Kira-kira tuh harapannya bisa beliau berdua ini bisa melaksanakan ini semua. Kompetisi ini saya pikir itu Darmawan Samuel lebih unggul karena dia sudah lama di provinsi. Ya. Menjadi anggota legislatif. Jadi dia paham betul bagaimana Goa ini kita bangun dengan membandingkan kabupaten lain. Betul. Saya bisa memberikan contoh. Goa ini kan Bappersona Makassar. Nah sekarang kita balik. Goa ini menjadi kota induk menurut saya. Yang jadi Bappersona itu adalah Makassar. Antara lain kawasan pemukiman tidak ada lagi di Makassar, Betul. harus di Goa. Betul. Pekuburan itu harus di Goa. Betul. Sampah itu harus di Goa. Tidak bisa lagi di Makassar. Wilayah terdekat dari Makassar. Ya, oleh karena itu Makassar harus menyiapkan fasilitas sehingga orang Makassar itu datang ke Goa. Ya. Tidak sebaliknya selama ini. Dan saya pikir hati damai ini bisa menangkap peluang-peluang itu. Ya. Karena sudah lama cerita saya ini yang ada di media sudah viral dan itu sudah ditangkap sama teman-teman itu. Ya. Karena bagaimanapun juga perencanaan pembangunan ini harus melihat bagaimana sinergi antara pembangunan nasional yang ada di Jakarta nasional, yang ada di provinsi dan harus ada di Goa. Ya. Sehingga kita bisa tarik dananya dari atas ke bawah. Ya. Karena pembangunan itu ada di kabupaten dan kota. Tidak ada di pusat dan provinsi. Pengalaman Kakak dan selama ini kan banyak juga jalan ke luar negeri. Ya, Bahkan sudah kurang lebih kalau nggak salah 13 negara sudah pernah didatangi. bahkan lebih. Bahkan lebih ya. Kira-kira apa yang bisa diterapkan itu di luar itu yang cocok untuk diterapkan di Goa? Saya ambil contoh misalnya di Swedia. Ya. Di Swedia itu kita bisa memanfaatkan bagaimana persoalan lingkungan. Ya. Sampah itu daur ulang. Ya. Jadi punya mesin. Mesinnya itu tidak usah di atas mobil, tapi ada satu kawasan pembuangan akhir yang di situ bisa diolah. Terbagi di situ bagaimana sampah untuk rumah tangga, sampah untuk pabrik, dan sampah untuk plastik. Itu sudah terpilah-pilah. Dan ini bisa menjadi daur ulang untuk pabrik, Ya. pabrikasi.
Lalu yang kedua, kalau kita lihat juga seperti di Dortmund University waktu saya di Jerman, hampir semua rumah-rumah itu berhadapan dengan sungai, tidak membelakangi sungai. Iya. Jadi lingkungan sepanjang daerah aliran sungai itu bersih. Jadi sangat cocok untuk diterapkan di Sungai Sangat GDP Bang ya. cocok. Sangat cocok. Jadi bagaimana melestarikan itu sungai supaya rumah tidak membelakangi sungai, tapi berhadapan, sehingga berkewajiban untuk membersihkan itu. Hal lain juga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana persoalan-persoalan yang ada di Goa ini bisa dijadikan salah satu sandaran untuk bersama-sama memikirkan dengan Makassar. Saya berikan contoh terminal. Terminal di Goa itu hampir tidak berfungsi, tapi kalau kita fungsikan itu menjadi satu sumber pendapatan, misalnya retribusi. Betul. Seperti yang tadi juga itu, lahan pekuburan, lalu kawasan pemukiman, lalu bagaimana hortikultura dikalengkan, lalu misalnya bagaimana kerjasama dengan Makassar untuk membangun satu terminal regional. Karena Anda tidak bisa bermimpi masuk di Makassar atau salah alamat kalau tidak melewati Goa. Betul. Jadi orang Bulukumba kalau mau masuk ke Makassar lewati Goa. Goa harus memanfaatkan ruang itu untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, termasuk listrik. Tiang-tiang listrik itu harus dikenai pajak bumi dan bangunan, termasuk juga internet. Ada di situ gardu induknya, ada di situ tiangnya, termasuk satelit itu harus kena semua. Bahkan kalau menurut saya ada di sini pajak yang bisa kita gandakan, termasuk pajak penghasilan orang-orang yang punya pompa bensin. Itu harus dikenakan pajak supaya mereka sadar bahwa yang membeli bensinnya itu adalah orang suku Minahasa atau orang Goa. Banyak kepentingan-kepentingan yang dibeli oleh orang Goa, lalu kontribusinya dalam bentuk CSR sangat kecil. Kalau dalam bentuk CSR itu harusnya lebih besar. Setiap hari kita beli pulsa, setiap hari kita beli bensin. Tapi kontribusinya terhadap masyarakat Goa itu maka sangat kecil. Saya kira Menarik sekali tadi yang kita paparkan itu. Tapi menurut kita ini apa yang paling prioritas yang bisa dilakukan di Goa ini? pertanyaan itu bagus sekali, guys. Jadi yang prioritas itu bukan saja di Goa. Di banyak diskusi, baik di dalam maupun di luar, itu selalu saya katakan, yang prioritas untuk kita bangun di dunia ini adalah Human Development Index. Bagaimana manusia kita bangun dengan parameternya 3. Yang pertama itu harus sehat dulu. Siapa yang sehat buat bekerja, punya produktivitas, dan pasti banyak uangnya. Jadi kita harapkan usia harapan hidup di Indonesia ini 80 tahun baru meninggal. Itu mulai dari dalam kandungan sampai kepada remaja, dewasa, tua dan meninggal. Itu dari aspek kesehatan. Bagaimana mempertahankan sehat. Makanya ada promosi kesehatan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan ini adalah persoalan nilai, persoalan value. Persoalan bagaimana kita bisa membangun artificial intelligence, membangun kecerdasan buatan di dalam memanfaatkan teknologi. Pilihannya tidak lain, kita harus kuasai teknologi. Karena siapa yang menguasai teknologi pasti dia kuasai dunia. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sumber daya ekonomi. Bagaimana memanfaatkan sumber daya potensial yang ada di daerah itu dengan memberikan dampak nilai tambah terhadap ekonomi. Karena ini berbicara kesejahteraan. Ketika orang tidak sejahtera, maka jangan bermimpi hidupnya sehat. Kesejahteraan itu salah satu tujuan daripada pembangunan untuk manusia. Itulah prioritas yang sangat penting, bahwa dari sekian banyak yang kita harapkan adalah manusia. Manusia ini kita harus dorong terus karena tujuan pembangunan itu adalah untuk manusia. Tidak ada pilihan lain. Jadi ada 3 parameternya. Manusia itu harus dibangun bagaimana kesehatannya, pendidikannya, dan ekonomi kesejahteraan. Ini sangat penting dalam membangun strategi pembangunan. Untuk sektor pariwisata, apa yang bisa kita kembangkan di Goa ini? Kalau sektor pariwisata, hampir semua kota di dunia itu berkembang karena pariwisata. Bayangkan dia punya aglomerasi ekonomi. Artinya ikutannya, kalau kita punya pariwisata, maka semua akan ikut, mulai dari transportasi sampai dengan penjual rokok.
atau penjual minuman, atau penjual di Malino itu penjual cendol, Ya. atau penjual tempe. Ya. Tapi semuanya ini harus dikemas dengan baik. Tidak cukup dengan bagaimana mengandalkan kondisi saat ini. Ya. Kita ganti kemasannya dengan baik. Ya, lebih menarik dan higienis ya. Betul. Yang kedua, Malino itu tidak ada samanya. Karena kalau kita berbicara geografi, kita berbicara iklim. Iklim di Malino itu luar biasa. Dalam jangka waktu katakanlah 1 jam kita sudah tiba di Malino dengan suasana yang sangat akrab dengan lingkungan. Ada gunung, ada kicau burung, lalu di situ ada pohon pinus. Kita akrab dengan alam itu. Cuma saja di Malino itu kita harus perbaiki jalannya. Karena kalau di Indonesia kalau ada jembatan, ada sungai. Ya. Di luar negeri kalau ada jembatan, ada gunung. Bagus sekali tadi saran saya itu, mudah-mudahan nanti bisa dijalankan karena tidak ada yang susah dengan apa yang kita sudah sampaikan tadi. Nah, cuma ini ada sedikit yang agak mengganggu bahwa saya dengar ada baliho ya yang tanpa kita ketahui itu dijadikan baliho. Ada pertemuan sebelumnya yang kita diundang dan kita memberikan sambutan, ada sesi foto, itu dijadikan baliho oleh 01 sehingga saya sempat juga kaget apakah kita mendukung ke sana atau bagaimana, tolong klarifikasinya. Makasih Arinda. Sebetulnya saya ini kan ada toko di Minasa Indah karena saya mantan ketua pengurus masjid kurang lebih 10 tahun. Sekarang saya jadi pembina. Oleh karena itu setiap tamu yang datang saya diharapkan memberikan salah satu silaturahmi, suatu ibadah yang baik untuk menerima tamu. Cuma saja seharusnya kan klarifikasi kalau mau memasang itu. Yang kedua, itu dari awal itu sebetulnya saya mendukung 02 Hati Damai. Kenapa? Karena Hati Damai itu khususnya Darmawan Samuil itu seringkali ada di rumah ini. Dan kita juga pernah datang. Kita bareng bersama makan dan seterusnya. Nah, suasana itu yang memberikan satu kedekatan. Yang ketiga, Darmawan Samuil ini adalah rumpun keluarga Batu Salapan khususnya Dato' Jeko. Kalau untuk Husnia Talendra, sebetulnya saya satu kampung di Bontonopo. Nah, kalau itu silsilahnya dicari, maka saya akan berkeluarga sama Husnia Talendra. Tidak ada pilihan lain. Karena saya punya nenek itu nama rumah sakitnya di Takara. Rumah sakit Pak Jonga dengan tentang baliho yang dimaksud itu seharusnya menurut saya harus klarifikasi. Tanpa konfirmasi. Konfirmasi diklarifikasi dengan hadirnya foto itu. Sehingga konfirmasinya setuju atau tidak. Mestinya. Lalu selanjutnya saya berharap persoalan-persoalan pemasangan baliho itu juga sangat mengganggu karena di banyak teman-teman melihat bahwa saya memihak antara satu dan yang lain. Sebenarnya saya lebih cenderung ke 02 Hati Damai karena Hati Damai itu sudah lama saya kenal, bahkan makan bersama di rumah ini Darmawan Samuil bersama di Manakasi. Juga Hati Damai itu Ibu Talendra, Husnia Talendra, saya satu kampung di Bontonopo. Jadi kemungkinan besar kecenderungan saya ke situ. Jadi hampir pasti ke sana ya. Iya, dan jangan lupa Desi Bali itu bagian dari kader saya, harapan saya ke depan. Saya juga menginginkan dia kalau bisa jadi bupati di Goa. Ke depannya dia. Iya, karena dia sudah banyak menimba ilmu dari saya. Ilmunya saja dari UGM, tapi di banyak negara, termasuk dari Kunsthögskolan di Swedia, Dortmund University, bahkan dari Melbourne University, Guangzhou University di Cina, bahkan masih banyak lagi. Itu yang saya bakal lihat. Insya Allah bisa. Saya kira cukup untuk klarifikasinya dan saya perkenalkan lagi bahwa beliau ini selain mantan aparatur negara, beliau juga bagian dari keluarga Abdul Rasid Bengkulu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.